Kalau ditanya kayak gimana, penyesalan memang datangnya belakangan. Kalau di depan namanya pendaftaran. Kembangan antara saya dan Medina. Kalau yang perihal undang-undang ITE-nya itu kan sudah jadi tersangka. Saya kan sudah memberikan waktu untuk mediasi 2 kali, tapi ternyata tidak ada jalan keluar. Melainkan malah ada satu keributan kembali yang dibuat sama dia sendiri. Dia melaporkan saya di Polres Jakarta Selatan dengan tuduhan penganiayaan. Katanya saya telah bahasa dia menggebok. Dia sudah visum di bagian kepala, dia sudah visum di bagian kaki. Bahkan dia membuat seolah-olah ya kita lihat nanti aja siapa yang benar siapa yang salah gitu. Tapi alhamdulillah, masya Allah, ternyata di situ kan ada CCTV ya. Kalau tidak ada CCTV, aku juga nggak tahu jadi apa aku kan. Dengan tuduhan yang seakan-akan kok dia bisa gitu, kok seakan-akan bener-bener aku ada menganiaya dia gitu, sampai dia buat laporan, sampai dia visum, sampai dia bilang ke media, Mbak Marissa mengakunya nggak menyentuh, ya kita lihat aja nanti siapa benar siapa salah. Kok kayaknya dengan sepede itu gitu, kayak ya udah akhirnya kan jadinya menimbulkan masalah baru sehingga aku jadi melaporkan lagi yang kedua gitu loh. Kalau misalnya Seperti aku bilang kan, ada seseorang atau manusia yang layak untuk dimaafkan, ada yang layak untuk dibuat jerat. Tidak dimaafkan bukan berarti hati saya tidak memaafkan, tapi proses hukum tetap berjalan. Tapi hati, insya Allah sama siapapun perbuatan manusia saya akan maafkan gitu. Tapi tetap apa yang dia sudah lakukan harus ada apanya itu ya, tanggung jawabannya, balasannya. Dibanding balasan dari Tuhan, mendingan balasan di dunia kan. Di balik perseteruannya dengan Medina Zain, Marissa Icha pun turut mengomentari konflik yang berbuntut aksi saling lapor antara Emma Waroka dengan Tiara Marlin. Lantas, benarkah Haji Faisal ikut terseret dalam kasus perseteruan tersebut? Diperiksa di Polda sebagai kayaknya cuma kuasa aja ya, cuma memberikan surat. Sekarang gini nih ya, kalau dibilang dari pengacara si Tiara Marlin, aku udah gak mau singkat-singkat lagi karena media banyak banget. Kenapa di sini disingkat-singkat? Si Tiara Marlin membawa pengacara, pengacaranya bilang ini nggak masuk karena dia itu orang lain. Nah, terserah aja dia mau bilang apa, yang menentukan itu kan pihak kepolisian. Nantinya masuk atau enggak, terserah mau keluar-keluar apa, sama seperti Medina, terserah dia mau ngomong apa, nantinya kan yang jelas hasilnya dari pihak kepolisian. Terus dia bilang ini tidak masuk karena dia bukan keluarganya. Tapi kan pihak kepolisian juga tidak sebodoh itu. Dengan adanya Tiara Marlin masuk, kan ada syarat-syarat sehingga laporan itu diterima. Pak Haji kan aku udah bilang, kan dari pengacaranya kan terserah tuh mau bilang apa, dia bilang nggak bisa masuk. Sebenarnya dia mau ngomong apa sama seperti lawan aku kemarin, ya sama-sama kita saling lapor, nggak ada masalah karena kan setiap orang kan berhak untuk melaporkan. Tapi polisi juga bisa lihat kan pada saat Tiara Marlin membuat laporan, apabila itu nggak masuk pasti sudah ditolak mentah-mentah dari SPKT dong. Ini kan sudah ada panggilan pertama, bahkan sudah ada panggilan kedua gitu kan. Jadi nggak mungkin lah dari pihak kepolisian menerima laporan tapi laporan itu nggak masuk, pasti sudah ditolak dari awal harusnya gitu. Kecuali seperti laporan aku yang Medina Zain bilang aku melakukan penganiayaan, kan memang dia ada lebam, aku juga nggak tahu kenapa dia ada lebam, ya pasti diterima karena ada bukti. Tapi kan dengan proses penyelidikan nanti kan bisa lihat mana yang benar mana yang salah, sama halnya seperti laporan Mbak Emma gitu. Tapi kalau misalkan seandainya laporan Mbak Emma pun ditolak, pasti dari pihak Pak Haji sebenarnya sangat berterima kasih karena telah mewakilkan keluarga Pak Haji kan. Insya Allah kalau ditolak Pak Haji yang maju, Insya Allah. Karena gimana ya Mbak Tiara Marlin ini sudah terlalu meresahkan orang-orang yang sayang sama Vanessa dan Bibi gitu. Bahkan saya pikir dengan adanya Mbak Emma sudah begini, dia harusnya sadar ternyata kok malah makin menjadi-jadi
kok waktu di di depan Krim sama wartawan malah buat bahan ejekan lagi gitu. Kok nggak sadar-sadar, kamu pikir bermain-main dengan hukum ini hal yang sepele ya gitu. Kita lihat aja nanti. Sama Egy mah udah lama. Mereka jalin hubungan udah lama, udah hampir mungkin berapa tahun ya, 4 tahun, 5 tahun mungkin. Enggak, masih lama. Egy kan masih dikontrak juga, belum boleh pulang nanti. Adiba juga masih kuliah nanti. Udah dari dulu alhamdulillah udah deket. Alhamdulillah. Makan bareng sama keluarga besarnya. Gitu. Egy baik. Egy soleh, ibadahnya rajin, itu yang saya lihat, anaknya sopan ya. Gitu. Kenalnya lama, udah kenal sama mereka udah 4 tahun. Egy juga sering ke rumah, terus kita pernah makan sekeluarga. Terus kemarin juga Adiba pergi ke Medan sama adiknya, sama Ayla, karena saya nggak bolehin dia pergi sendiri, harus ada temennya karena saya nggak bisa nemenin, karena ada undangan kakaknya Egy kan menikah, jadi saya diundang, cuma saya nggak bisa datang karena saya ada di luar kota. Jadi Adiba yang perwakilan ke sana sama adiknya dia berangkat. Dekat maksudnya ya ada hubungan mereka, ada hubungan gitu. Alhamdulillah sih. Oh iya, perhatian. Kayak waktu kemarin kan aku sempat posting Fuji lagi nangis, aku lagi nangis kan. Pas aku lagi lihat-lihat kan Instagramku kan hilang tuh. Terus aku ganti Instagram baru, otomatis kan aku posting foto-foto lama, terus akhirnya aku ngeliat video-video lama aku sama Vanes kan. Terus akhirnya pas aku lihat Fuji langsung ngepost juga, Kak sedih banget gitu. Akhirnya dia kirim video terus dia lagi nangis gitu. Terus akhirnya aku juga ikutan nangis. Iya, itu yang disedihkan. Dan jujur ya, orang-orang yang aku temuin yang membantu aku dari pihak-pihak hukum, pihak polisian, hampir rata-rata masuk akal walaupun terlihat aneh. Mereka bercerita, sebelum kamu datang ke sini minta tolong sama saya sempat didatengin Vanessa dan Bibi gitu. Terus apa ya artinya, terus tiba-tiba kamu datang ke sini untuk minta tolong sama saya gitu. Jadi kayak aku ngerasanya Vanessa di sana nggak tenang, kasihan dengan adanya orang-orang yang pengen pansos, pengen naik namanya dengan Vanessa. Makanya aku sekarang lebih milih mundur gitu, aku nggak mau nambah masalah, tapi orang ini nggak bisa didiemin terus-terusan. Bahkan waktu kemarin sudah dapat panggilan, kok seakan-akan kok malah nambah gitu. Buat apa sih mau ngetes DNA Gala gitu, kan itu bakal ngerusak jiwanya Gala. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih teman-teman udah datang, udah berbagi kebahagiaan juga buat kita. Terus alhamdulillah juga hari ini akikahannya lancar di rumah Kenanga, masya Allah. Alhamdulillah nggak hujan juga, lancar. Pesta kebun, garden party. Alhamdulillah tadi sudah didoakan juga sama sayang. Jadi ini nggak boleh balonnya dipegang abangnya. Didoakan juga sama para guru, banyak juga teman-teman yang datang. Dan alhamdulillah tadi semua sebelum masuk teman-teman semua di swab dulu. Insya Allah menjadi ikhtiar juga lah untuk prokes kita juga. Alhamdulillah negatif semuanya. Dan insya Allah acaranya tadi berjalan lancar dan minta doanya dari teman-teman. Lebih ke arah kan memang ini kan yang diundang juga nggak terlalu banyak ya, karena kan kita mengikuti prokes yang ada gitu. Jadi memang orang-orang yang memang deket banget sama aku aja yang aku undang gitu. Dan konsepnya sendiri mau kayak gini tuh outdoor tuh juga lebih bagus sih ya gitu. Ada outdoor, ada indoornya juga, di saat lagi berdoa di dalam dan di saat makannya di luar, karena kan makan itu cenderung lepas masker, jadi kan outdoor lebih aman lah ya gitu, walaupun sudah semuanya melalui proses swab dulu sebelum masuk ke sini gitu. Jadi memang pengennya tuh suasananya tuh yang adem, santai gitu. Jadinya memang memilihnya tuh kemarin sempat beberapa tempat sih, akhirnya jatuh ke sini tuh memang karena di rumah Kenanga, karena memang senang aja gitu. Karena suasananya tuh enak, kekeluargaan sih ya Bi? Ya,
kekeluargaan, terus buat mingle-minglenya juga enak. Dan juga kan nggak terkungkung di satu ruangan, jadi kayak udara bebas juga sih di sini. Bahkan memang kan kalau COVID itu kan memang harus karantina mandiri ya, isoman ya gitu. Karena kan sebagai masyarakat yang baik kita harus melakukan itu gitu loh, dan sebagai masyarakat yang baik juga Kak Elma sudah melakukan prosesnya gitu, swab berkali-kali gitu. Dan itu pun kenanya setelah pulang dari Bali gitu. Mungkin nggak tahu ada kegiatan apa di Jakarta yang akhirnya dia kena gitu. Itu pun kita juga kaget banget sebagai keluarga ya, karena kita tahu banget maksudnya kayak hah gitu. Nah makanya kan aku bilang aku sih yang paling cerewet sama dia, jaga kesehatan, jangan sering keluar atau apa segala macam. Aku sering ngomong. Harusnya ketika sebelum berangkat, ketika imunnya drop ya memang harusnya nggak usah berangkat dulu. Cuma kan karena on duty ya, karena pekerjaan. Tapi bukan karena tiba-tiba dari sana abis jalan-jalan segala macam itu, enggak gitu. Karena emang udah dari Jakartanya udah maksain kerjanya itu sih, dia emang hard worker banget sih ya, pekerja keras banget. Malah kayak dia mikirin gimana caranya kalau belum tumbang kayaknya dia kerja gitu. Makanya aku bilang udahlah jangan sampai nunggu tumbang apa segala macam, ditambah lagi juga mungkin dia jaga makannya kali atau apa segala macam. Oh iya, dia bilang katanya dia kayak kena itu gara-gara diet ya. Jaga makan juga. Udahlah kalau yang namanya orang kerja ya saat kayak gini jangan terlalu diet. Olahraga iya, makan sehat iya, vitamin wajib gitu kan. Jadi nggak usah lah terlalu mikirin yang untuk cara menurunkan berat badan nggak harus selalu diet kali ya, mungkin diet caranya salah. Nggak harus ngurangin makan apa segala macam, tapi kan mungkin bisa dengan olahraga, ngurangin tepungnya, ngurangin gulanya, atau makan makanan yang lebih sehat kan bisa. Cuma mungkin nanti deh Kak aku nasihatin dulu cara diet yang benar. Kita belum ketemu soalnya. Belum ketemu soalnya. Gini loh, maksudnya kita belum ketemu sama sekali kan, karena pas tiba-tiba COVID, terus juga setiap ketemu padahal kita itu saya tadi sempat ya maksudnya saya juga orangnya adalah taat prokes banget. Semua swab, ya mas tahu lah kalau mau ketemu saya swab dulu, harinya tanggalnya harus sama hari itu gitu kan, karena menjaga ya gitu. Saya punya anak 3 gitu, nggak usah mas-masnya, kakak saya aja tuh Kak Elma kalau ketemu lu swab mulu kata dia. Kemarin kan gue udah swab, kalau ketemu misalkan nih hari ini swab, besok mau ketemu tuh harus swab lagi. Pokoknya kita wajib swab di hari H gitu ya pokoknya. Swab terus. Ya, itu kan gitu. Salah satu ikhtiar kita ya untuk menjaga protokol kesehatan ini juga ya gitu. Pakai masker tentu. Cuma kalau ini kan lagi wawancara ya, jadi aku buka. Kalau sehari-hari kita pakai masker. Aku malah lupa. Ya sudah terlanjur ya. Kita pakai masker, kita swab dulu, tetap jaga jaraknya juga, dan aku lebih milih-milih juga gitu untuk ketemu sama siapa gitu. Paling enggak dimaklumi dan teman-teman yang lain juga memaklumi karena kondisi kita seperti ini. Tapi paling enggak dengan kita menjaga protokol kesehatan seperti yang tadi aku bilang, pandemi ini tidak menghalangi kita untuk bersilaturahmi gitu. Yang penting kita saling mawas diri, saling tahu bagaimana yang harusnya dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Karena kan gini, kita lihat dulu nih niatnya apa. Niatnya ini kan kita berdoa, ngaji, syukuran untuk acara anak kita ya gitu loh, bukan party nggak jelas gitu ya. Kita juga nggak mau kayak gitu, karena yang kita lakuin selama ini juga kita nggak pernah lakuin itu sih gitu. Kita jaga banget orangnya gitu, keinginan untuk ini itu pasti ada lah gitu. Tapi ya kalau emang kita mau melakukan itu juga kita harus prokesnya harus ketat ya gitu, prokesnya harus diikutin biar kita juga jangan sampai merugikan banyak orang juga. Jadi ngundang cuma 50 orang itu kan udah kayak kok misalkan ada gue nggak, misalkan yang satu bukan kita nggak mau ngundang, tapi karena lagi COVID jadi kita meminimalisir biar nggak ada penyebaran, dan orang yang kita dan ini adalah orang-orang terdekat aja gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.